Baginda berada meminta keterangan pada malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, kenapa Mikail tidak pernah tertawa?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video kali ini, kami baru pertama kali membahasnya, yaitu kisah tentang malaikat Mikail yang menahan matahari dengan sayapnya. Sebelum membahasnya, kita belajar bersama untuk mengenal sosok malaikat Mikail. Malaikat Mikail merupakan salah satu pembantu Allah Ta'ala dari langit. Sebagaimana hadis yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menguatkanku dengan 4 pembantu. 2 dari penduduk langit, yaitu Jibril dan Mikail, dan dari penduduk bumi, yaitu Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Dalam tradisi Islam, Mikail dikatakan memakai jubah berwarna hijau zamrud, memenuhi bentangan langit, dan tiap helai rambutnya berisi ribuan wajah yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, yang jika seluruh air di lautan dan sungai disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak akan sedikit pun akan jatuh melimpah. Seluruh anggota tubuhnya terbuat dari nur atau cahaya dan berbulu zafaran. Yang unik dan istimewanya, yaitu ada 1 jiwa wajah di atas setiap bulu-bulu yang dimilikinya. Dan setiap wajah mempunyai 1.000.000 mata yang senantiasa menangis untuk memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tak hanya itu, setiap wajah memiliki 1.000.000 mulut, yang mana mulut tersebut memiliki lidah dengan jumlah yang sama dan menguasai 1.000.000 macam bahasa. Dan juga setiap lisan yang dimiliki membaca istighfar untuk orang-orang mukmin yang berdosa. Malaikat Mikail adalah salah satu malaikat utama yang namanya disanding bersama malaikat Jibril. Tugas malaikat Mikail yaitu memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Dan dalam Islam, ada 10 malaikat yang wajib diketahui, yang diantaranya yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah khusus untuk taat dan beribadah kepadanya, serta mengerjakan semua tugas-tugasnya, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula mereka letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Selain memberi rezeki, malaikat Mikail diberi tugas mengatur tumbuh-tumbuhan dan hujan, angin, petir, dan segala tanaman yang ada di muka bumi. Malaikat Mikail bertugas sejak Allah mengutus para nabi hingga pernah menemani Rasulullah pada permulaannya. Dalam Al-Quran, terdapat penyebutan malaikat Jibril dan Mikail secara bersamaan dalam satu ayat berikut. "Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Imam Ahmad dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah mi'raj ke langit, Baginda berada meminta keterangan pada malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, kenapa Mikail tidak pernah tertawa?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Adapun wujud malaikat Mikail, dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran. Jika seluruh cairan di lautan dari sungai di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak sedikit pun akan jatuh melimpah. Di atas setiap bulu-bulunya terdapat sebanyak 1.000.000 muka. Setiap muka malaikat Mikail ini mempunyai 1.000.000 mulut, dan setiap mulut mempunyai 1.000.000 lidah, manakala setiap lidah boleh bercakap 1.000.000 bahasa atau lisan. Setiap 1.000.000 lisan itu adalah membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Setiap 1.000.000 muka atau wajahnya mempunyai 1.000.000 mata, dan tiap-tiap matanya senantiasa menangis karena memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tiap-tiap matanya yang menangis itu mengeluarkan 7.000 titisan cairan mata, dan setiap titisan cairan mata itu Allah ciptakan 1 malaikat karubiyun yang serupa dengan malaikat Mikail. Setiap malaikat-malaikat ini
ditugaskan bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat. Setelah kita mengenal malaikat Mikail, sekarang kami akan membahas tentang malaikat Mikail yang menahan matahari dengan sayapnya. Dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah atau nasihat-nasihat ringan, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mengagumkan karena penghormatannya kepada orang tua. Dikisahkan, Sayyidina Ali radhiyallahu an suatu hari bergegas untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Ketika di perjalanan, beliau bertemu dengan orang tua renta yang sedang berjalan kaki perlahan-lahan. Sayyidina Ali tidak mendahulunya karena beliau memuliakan dan menghormati orang tua yang rambutnya telah dipenuhi dengan uban. Beliau tetap berjalan di belakang kakek itu hingga waktu mendekati terbitnya matahari. Dan ketika kakek renta itu sampai di pintu masjid, ia tidak mau masuk ke dalam masjid, sehingga Sayyidina Ali beranggapan bahwa kakek itu seorang Nasrani. Maka Sayyidina Ali pun memasuki masjid dan mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Nabi Muhammad memanjangkan rukuknya seukuran 2 kali ruku, hingga Sayyidina Ali mendapati beliau seusai sholat. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku di sholat ini? Engkau belum pernah melakukan seperti ini Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Ketika aku rukuk dan mengucap Subhana Rabbiyal Azim seperti biasanya, lalu aku hendak mengangkat kepala atau i'tidal, datanglah malaikat Jibril dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Dia menahanku agak lama. Ketika dia mengangkat sayapnya, barulah aku mengangkat kepalaku atau i'tidal." Lantas para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan hal ini Rasulullah?" Nabi menjawab, "Aku belum menanyakan kepadanya tentang hal tersebut." Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali bergegas untuk berjamaah. Kemudian di perjalanan, dia bertemu orang tua renta Nasrani. Sedangkan Ali belum tahu kalau dia orang tua renta adalah orang Nasrani. Dia begitu menghormatinya sebab ubahnya dan tidak mendahulinya serta menjaga haknya. Lantas Allah Ta'ala menyuruhku untuk menahanmu dalam keadaan rukuk hingga Ali mendapati sholat subuh." Dan yang menakjubkan adalah Allah Ta'ala menyuruh malaikat Mikail menahan matahari dengan sayapnya hingga matahari tidak terbit agak lama karena Sayyidina Ali. Derajat ini sebab hormat kepada orang tua renta walaupun dia seorang Nasrani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memandang wajah orang yang tua renta di pagi dan sore seraya berfirman, 'Wahai hambaku, usiamu telah tua, kulitmu telah keriput, tulangmu telah keropos, ajalmu telah dekat, dan tibalah waktu kedatanganmu kepadaku. Maka malulah kepadaku karena aku malu pada ubanmu untuk menyiksamu di neraka.'" Demikian kisah Sayyidina Ali radhiyallahu an yang menakjubkan. Pelajaran yang bisa kita petik adalah anjuran untuk senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua. Selain itu, hikmah bagi orang yang berusia lanjut dan rambut beruban agar memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala sebelum ajal menjemput. Wallahu a'lam bishawab. Dan sahabat, inilah hikmah mengimani malaikat Mikail. Seseorang yang meyakini adanya malaikat Mikail dengan tugas yang tadi akan memiliki sejumlah sikap positif dalam konteks yang berkaitan dengan alam, dan 2 di antaranya, yaitu yang pertama, dia tidak mencela keadaan alam, baik panas, hujan, maupun dingin. Dia menyadari semua itu merupakan tindakan malaikat Mikail dan menghormatinya sebagai penerima tugas dari tuannya. Mungkin si hamba berteduh dari hujan agar tak kuyup dan sakit. Akan tetapi, yang pasti dia tidak mengutuki hujan tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas kepada pemilik hujan tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Anak Adam telah menyakiti aku. Dia mencaci maki masa, padahal akulah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti." Hadis riwayat Bukhari nomor 4826 dan Muslim nomor 2246 dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW jelas-jelas melarang manusia mencela alam, dan beliau bersabda, "Janganlah kamu mencaci maki angin." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2252 dari Abu Ka'ab. Dosa mencela alam tidak main-main, dan kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang ia anggap biasa, tetapi karenanya ia terjun ke dalam neraka sejauh 70 tahun.
Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, yaitu dia memuji Allah atas segala keadaan alam dan memohon rahmat di dalamnya. Dia menyadari pada setiap cuaca dan musim ada rezeki bagi makhluk Allah Ta'ala. Jika dirinya tak termasuk, mungkin saudaranya yang lain yang sesama makhluk Allah Ta'ala. Tetapi dia tetap berharap, berdoa, dan bersikap optimis. Ada banyak kebaikan yang terkandung di dalam cuaca tersebut yang Allah sengaja ciptakan untuk dirinya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ada dua doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Beliau juga bersabda, angin itu merupakan rahmat Allah. Dia datang dengan membawa rahmat dan datang dengan membawa azab. Jika kalian melihatnya, maka janganlah kalian mencelanya. Mintalah kebaikannya kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini hasan. Nabi sendiri apabila melihat hujan turun, beliau berdoa, ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam doanya yang lain, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan sesuatu yang ada di dalamnya, dan kebaikan sesuatu yang dia utus dengannya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya, dan kejahatan sesuatu yang dia diutus dengannya. Hadis riwayat Muslim. Dan sahabat, setelah kita membahas tentang unsur yang diciptakan oleh Allah seperti angin dan hujan atau air, alangkah baiknya kita bertadabur alam atau merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah sahabat semua merasa terpesona oleh keindahan alam semesta yang mengelilingi kita? Pergi ke pantai dan memandangi samudera yang luas atau melihat matahari terbit dengan indahnya. Semua ini adalah bagian dari pengalaman tadabbur alam. Dan tadabbur alam adalah jadi praktik yang mengajarkan kita untuk merenungkan dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam ciptaannya. Dalam Islam, tadabbur alam adalah konsep yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dan konsep tadabbur alam adalah konsep yang mencerminkan keyakinan bahwa alam semesta adalah karya Allah yang penuh keindahan, kecerdikan, dan juga kekuasaannya. Dalam setiap unsur alam, terdapat pelajaran dan hikmah. Dalam setiap unsur alam, terdapat pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik sebagai manusia yang berakal. Tadabbur alam bukanlah sekedar mengamati alam semesta, tetapi juga melibatkan pemahaman yang sangat mendalam dan refleksi yang bermakna terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak dalam ciptaannya. Lebih lengkapnya, berikut ini telah kami rangkum dari berbagai sumber tentang pengertian tadabbur alam dan dalil tentang tadabbur alam, beserta dengan manfaat dan contohnya. Tadabbur alam adalah sebuah konsep dalam tradisi keilmuan Islam yang mengacu pada refleksi, meditasi, dan juga pengamatan mendalam terhadap alam semesta. Secara harfiah, tadabbur alam berarti mengkaji dengan penuh pemahaman alam. Dan dalam Islam, alam semesta dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang mengandung pelajaran dan juga hikmah yang dapat dipelajari oleh manusia. Tadabbur alam mengajak umat muslim untuk memeriksa, memikirkan, dan juga memahami fenomena alam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tadabbur alam melibatkan pengamatan yang hati-hati terhadap ciptaan Allah, termasuk dengan tumbuhan, hewan, langit, dan benda-benda lainnya. Tujuannya adalah untuk merenungkan keajaiban, keteraturan, dan juga keharmonisan yang ada di dalam alam semesta, serta menarik pelajaran moral dan juga spiritual dari observasi tersebut. Melalui tadabbur alam, umat muslim diharapkan dapat mengembangkan rasa syukur, kerendahan hati, kekaguman, dan juga kecintaan yang lebih mendalam terhadap penciptaan Allah. Dalam banyak kasus, tadabbur alam juga menginspirasi penelitian ilmiah dan juga memahami tentang aspek-aspek alam semesta yang belum terungkap. Secara keseluruhan, tadabbur alam merupakan suatu praktik dalam Islam yang mengajak umat muslim untuk merenungkan dan juga memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang terlihat dalam alam semesta. Dalil atau referensi dalam Islam yang mendukung praktik tadabbur alam dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan berikut adalah beberapa contoh dalil yang berkaitan dengan tadabbur alam. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan sungguh, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka." Dan selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 13, "Dan Allah memperlihatkan kepada kamu sebagian kecil dari tanda-tandanya, maka tidaklah kamu melihat sesuatu pun dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka teruskanlah perjalananmu hingga Allah menunjukkan kepadamu sebagian besar tanda-tandanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dalam hadis riwayat Abu Daud, dahulu Rasulullah seringkali keluar dari rumahnya, duduk di bawah pohon, dan berdialog dengan para sahabat. Maka jika ada yang datang kepada beliau untuk mengadu, beliau akan mendengarkannya dengan sabar dan juga bijaksana. Lalu dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap pagi ketika matahari terbit, dia berada di tangan Allah dan dia memerintahkannya untuk keluar dari timur. Oleh karena itu, seseorang yang memperhatikan dan mengkaji gerakan matahari telah memperhatikan tanda-tanda Allah, dan oleh karena itu, dia tidak boleh berdiri saat itu untuk menunggu matahari terbit ataupun tenggelam. Dalam kedua contoh dalil tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya memperhatikan, merenungkan, dan juga memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalam alam semesta. Praktik tadabbur alam menjadi cara untuk mengakui kekuasaan Allah dan memperkuat keimanan serta keterhubungan spiritual dengannya. Dan inilah manfaat tadabbur alam yang mungkin sahabat belum ketahui. Tadabbur alam atau refleksi dan pengamatan mendalam terhadap alam semesta di dalam tradisi Islam memiliki beberapa manfaat yang sangat signifikan. Antara lain yang pertama, yaitu memperdalam pemahaman tentang Allah. Melalui tadabbur alam, seseorang dapat memperdalam pemahamannya tentang kebesaran Allah. Dengan merenungkan dan juga memperhatikan ciptaannya, manusia dapat mengamati keindahan, ketertiban, dan juga kompleksitas alam semesta yang menggambarkan keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Hal ini dapat memperkuat keyakinan, rasa takjub, dan juga kecintaan kepada Sang Pencipta. 2. Penguatan ketakwaan. Tadabbur alam dapat menjadi sarang untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Dengan mengamati keindahan dan juga harmoni dalam alam semesta, seseorang dapat merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan juga menyadari keberadaannya yang mengatur segala sesuatu. Hal ini dapat memperkuat rasa syukur, kerendahan hati, dan juga ketaatan kepada Allah Ta'ala. 3. Pengembangan kecerdasan spiritual. Tadabbur alam membantu mengembangkan kecerdasan spiritual seseorang. Dengan merenungkan ciptaan Allah, seseorang dapat mendapatkan wawasan dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup, tujuan eksistensi, dan juga hubungan antara dirinya dengan Sang Pencipta. Ini dapat mengarah pada peningkatan kesadaran diri, pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan juga pencarian akan kebenaran. 4. Inspirasi ilmiah dan juga inovasi. Tadabbur alam juga dapat memotivasi manusia untuk melakukan penelitian dan juga eksplorasi ilmiah. Banyak ilmuwan dan peneliti terinspirasi oleh keajaiban alam semesta untuk menjalankan penelitian mereka. 5. Ketertiban dan juga kelestarian lingkungan. Melalui tadabbur alam, seseorang dapat menyadari pentingnya menjaga dan juga melindungi alam. Dengan memahami keindahan dan keteraturan alam semesta, seseorang menjadi lebih sadar akan tanggung jawab untuk merawat lingkungan. Tadabbur alam dapat mendorong kesadaran akan pentingnya pelestarian alam, konservasi sumber daya, dan juga keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, tadabbur alam memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman spiritual, kekaguman terhadap kebesaran Allah, dan juga pengembangan diri, penelitian ilmiah, serta kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam semesta yang indah ini. Berikut adalah beberapa contoh praktik tadabbur alam yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengamati matahari terbit. Pergilah ke tempat yang terbuka saat matahari terbit. Amati dengan seksama perubahan warna langit, pergerakan matahari, dan juga energi yang dipancarkannya. Renungkan kebesaran Allah dalam menciptakan sistem yang memungkinkan matahari terbit setiap hari dengan keteraturan yang luar biasa. 2. Menjelajahi keindahan alam. Luangkan waktu untuk menjelajahi keindahan alam di sekitar Anda, seperti taman, gunung, pantai, atau hutan. Amati keanekaragaman hayati, bentuk-bentuk alam, dan juga ekosistem yang ada.
Renungkan keajaiban dan juga ketertiban dalam penciptaan Allah di setiap unsur alam tersebut. 3. Mengamati bintang di malam hari. Cari tempat yang jauh dari cahaya kota dan perhatikan langit di malam hari. Amati keindahan bintang-bintang, planet, dan juga galaksi yang terlihat. Renungkan tentang luasnya alam semesta dan kekuasaan Allah dengan menciptakan dan mengatur segala sesuatu di langit dan bumi. 4. Menyaksikan perubahan musim. Perhatikan perubahan musim di sekitar Anda, seperti perubahan warna daun pada musim gugur, kembang api bunga pada musim semi, atau perubahan suhu dan cuaca. Renungkan keanekaragaman dan keteraturan dalam siklus alam yang Allah atur dengan sempurna. 5. Mengamati hewan dan tumbuhan. Amati perilaku hewan dan tumbuhan di sekitar Anda. Perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar, cara mereka mencari makan, dan juga adaptasi mereka terhadap lingkungan. Renungkan tentang kecerdikan dan ketertiban dalam ciptaan Allah yang terungkap dalam setiap makhluk hidup. 6. Membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam. Baca dan pahami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kebesaran dan juga keajaiban alam semesta. Renungkan makna ayat-ayat tersebut dan hubungkan dengan pengamatan dan pemahaman sahabat tentang alam di sekitar. Ingatlah bahwa tadabbur alam bukan sekedar mengamati, tetapi juga merenungkan dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta. Dengan demikian, praktik tadabbur alam menjadi momen spiritual yang mendalam dan sarana untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Agar sahabat lebih mengerti mengenai tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita rasakan, berikut ini kami telah rangkum 8 tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran. 1. Kapal dan bahtera di laut. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang pertama dapat kita lihat dari adanya kapal dan bahtera di lautan. Apakah pernah sahabat berpikir bahwa bagaimana ada sebuah benda mengapung di atas air? Ataupun bagaimana terbentuknya bahtera laut yang sangat luas di sekeliling kita? Dan sungguh, semua itu hal yang mudah bagi Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 32. 2. Burung-burung di langit. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang berikutnya adalah adanya burung-burung yang berterbangan di langit dengan bebas. Apakah sahabat pernah berpikir bahwa bagaimana seekor burung dapat dengan mudah terbang di angkasa dan tanpa ada satupun penopang di sekelilingnya? Apakah hal itu semua berkat hewan ini memiliki sayap, atau bisa jadi karena adanya kebesaran Allah? Dan sungguh, jawabannya telah Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 79. 3. Adanya siang dan malam. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang berikutnya adalah adanya siang dan malam. Allah Ta'ala berfirman, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat Al-Fussilat ayat 37. 4. Pembatas antara air sungai dan laut. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang selanjutnya adalah adanya pembatas air sungai dan juga laut. Bukankah kita dapat melihat air sungai dan air laut yang saling berdampingan? Tidak ada yang melampaui satu sama lain kecuali pada batas koridor yang telah ditetapkannya. Sungguh, Allah telah berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. 5. Mekah dan Madinah yang bersinar di luar angkasa. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang berikutnya adalah sahabat dapat melihat Mekah dan Madinah yang bersinar apabila dilihat dari luar angkasa. Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang tidak ada kota suci lainnya kecuali dua kota tersebut. Seorang astronot India yang bernama Sunita William memperlihatkan foto yang diambil dari satelit NASA atau Badan Antariksa Amerika, dan hasilnya kedua kota tersebut terlihat lebih terang bahkan lebih bersinar dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya.
7. Al-Quran tertua yang terjaga dari kebakaran. Ada sebuah kisah unik mengenai Al-Quran tertua di Asia. Al-Quran yang terletak di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT, menyimpan sebuah kisah yang mungkin menjadi salah satu bukti akan kebesaran Allah. Saat itu, terjadi kebakaran hebat di sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan Al-Quran milik Kesultanan Ternate ini. Namun anehnya, meski seluruh rumah beserta isinya hangus terbakar, kitab suci ini tidak terbakar. Hingga saat ini, kitab suci Al-Quran ini tetap terjaga dan tersimpan rapi. Kejadian ini menunjukkan tanda kebesaran Allah atas segala yang diinginkannya. 8. Kekuasaan Allah pada tubuh manusia. Tanda-tanda kekuasaan Allah juga dapat kita rasakan di dalam tubuh kita. Contohnya adalah kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia. Oleh sebab itu, manusia telah dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara yang lain. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat manusia hendaknya memperkuat iman dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.